Oke, halo semua, dan persaingan semakin seru karena sekarang gap point kita sama si Viñales tersisa 7 poin saja dan tinggal 3 race lagi. Penentuan titel juara dunia akan segera berakhir. Namun sekarang fokus kita adalah kepada race di MotoGP Thailand di sirkuit Chang. Kira-kira berapakah posisi yang akan diambil oleh Asep di dua balapan, yakni sprint dan juga main race event? Oke, let's go. We are back live from the circuit for the second qualifying session of the MotoGP class. Memasuki last sektor dan here we go menuju last corner. Bersiap-siap mencoba late braking di tikungan terakhir sesi kualifikasi kedua dan here we go menuju finish line. Dan Asep akan start dari urutan ke-9 di balapan kali ini. Maverick kedua dan Jorge Martin di urutan pertama. Dan fun fact-nya, ini adalah kualifikasi pengulangan gua yang keempat kalinya dan hasilnya sama aja. Kita mentok di posisi 9 saja untuk sesi kualifikasi di MotoGP Thailand. Dan sekarang tibalah kita di starting grid untuk MotoGP Sprint Race Event. Jorge Martin ini di beberapa balapan terakhir kayak lebih kencang daripada di paruh musim pertama. Jadi gue rasa nanti di next season kalau misalkan si Jorge Martin masih stay di KTM, bukan tidak mungkin dia akan kembali menjadi kandidat persaingan gelar juara dunia di musim depan. Oke, langsung saja kita mulai sesi sprint untuk MotoGP Chang di Thailand. Kita start dari urutan ke-9 dan Maverick start kedua. Siapa yang bakal berkemenangan di MotoGP sprint kali ini? Let's see. Oke semua, dan inilah dia sprint race event Thailand Grand Prix. Lampu padam, it's on the way. Dan langsung saja kita menuju first corner. Berhati-hati, hindari collision. Dan sekarang masuk ke pertama dan sepertinya seseorang terjatuh. Ducati Factory Rider mengalami dari turn 1 tadi akibat kontak dengan riders lainnya. Dan sekarang tikungan 3 masuk perlahan. Darin Binder out of the race. Jorge Martin, Brad Binder menguasai barisan depan. Maverick Viñales di urutan ketiga dan Miguel Oliveira dihukum long lap penalty. Wow, nyaris saja Surasep menabrak Maverick Viñales seperti layaknya Bezzecchi kemarin. Oh my goodness mate, 3 rider bertarung hebat di sini di tikungan kelima. Siapa sangka Viñales dan juga Asep melakukan late braking sehingga ngebikin Brad Binder terkejut bukan main. Dan kini Viñales mengambil tempat kedua. Oke, dari inside line Asep menyerang Brad Binder. Namun kita harus lebih berhati-hati. Oke, kita overtaking naik sekali dan Surasep memasuki tempat ketiga sementara di lap ke-1 ini terjadi sektor. Let's go guys. Menuju last corner, Jorge Martin masih menjadi race leader, diikuti oleh Viñales dan juga Asep di urutan 2 dan juga ketiga. Brad Binder keempat, Miguel Oliveira kelima dan dia dihukum long lap penalty. Mungkin saja yang menyebabkan Pecco terjatuh adalah Miguel Oliveira. Let's see, menuju tikungan 3, mampukah Ducati GP23 mengovertaking Viñales di pengereman tikungan ketiga dan sepertinya masih belum bisa. Malah justru Asep yang melebar karena terlalu berambisi untuk ngelakuin late braking dan ingin segera bermanuver mengovertaking Maverick Viñales. Sabar dulu sembari mencari momentum yang tepat untuk melakukan aksi salib menyalip dengan Maverick Viñales. Menuju tikungan di depan, tikungan kelima. Perlahan masuk dan gap masih cukup rapat. 1, 2, 3 sangat-sangat dekat sekali. Dan sepertinya Miguel Oliveira yang harusnya dia bisa melakukan long lap penalty malahan terjatuh di sektor kedua di tikungan kelima. Cerita lama ketika ada AI atau pembalap lain yang masuk ke area long lap penalty itu kebanyakan ya di Thailand ini pasti bakal jatuh. Sering kita lihat di beberapa musim belakangan untuk MotoGP 24 karir. Nah sekarang guys, lap kedua segera usai. Masuki last sektor, last corner. Early braking, stay kedua. Kemudian full gas kembali. Martin dan juga Viñales masih cukup rapat. Namun gap dengan Asep cukup menjauh.
Lap ketiga kita masuki first corner dan astaga kita malah nge-shortcut dan malah bablas ke area run off. Kesalahan murni dari kita sendiri. Sorry banget cuy. Oke, tikungan 3. Kita mencoba late braking lagi. Perlahan masuk. Oke, nice sekali dan oke, Viñales melebar. Sepertinya Viñales kehilangan. Oh my goodness, mate. Nyaris saja Asep Surasep membuat Brad Binder crash. Astaga, nyaris saja. Oke, langsung kita overtake kembali Brad Binder di tikungan 4. Sangat disayangkan kita malah melebar karena terlalu berambisi yang ngelakuin manuver late braking. Oke, kini giliran kita mendekati Maverick Viñales. Sekali dua kali nggak masalah ngebikin kesalahan. Sekarang saya fokus pada Viñales yang sekarang tengah dia mengovertake kembali melawan balik. Aksi switchback saling menyalip dengan Maverick. Langsung kita hajar kembali di sini sektor ketiga dan Viñales melebar. Asap kembali mengamankan tempat kedua. Oke, tapi jangan senang dahulu. Masih ada 1,5 lap lagi yang akan berlangsung di MotoGP Sprint Race Event. Brad Binder menyusul Maverick Viñales untuk posisi podium 3. Oke, entry corner, tikungan terakhir, kemudian menuju lap keempat, alias lap terakhir di MotoGP Sprint Race Event. Unggul 10 poin dari Viñales, itulah yang akan kita temukan jika balapan akan berlangsung seperti ini tanpa perubahan posisi untuk 5 besar. Semoga saja. Dan kini, masuki tikungan 3, entry corner, perlahan masuk dan sepertinya Jorge Martin terjatuh kawan-kawan. Viñales terjatuh. What happened? Dan sekarang, red flag berkibar. Sepertinya hal mengerikan telah terjadi di balapan kali ini. Dan setelah gua telusurin ternyata yang menyebabkan red flag berkibar di lap akhir MotoGP Sprint yakni 3 insiden yang terjadi di tikungan ketiga. Yang pertama Martin crash, kemudian Viñales crash, dan juga wakil dari Repsol Honda yakni Luca Marini yang mengalami insiden juga di tempat yang sama. Inilah yang ngebikin red flag berkibar di MotoGP Sprint. Padahal ini udah lap terakhir cuy. Dan pada akhirnya balapan dihentikan akibat sudah terlalu dekat sama waktu finish sehingga Asep Surasep meraih kemenangan. Kemudian Binder kedua, Fabio Quartararo ketiga, dan Maverick Viñales tidak ada di dalam 12 besar untuk MotoGP Sprint Race Event. Kira-kira di manakah Maverick Viñales berada? Langsung saja kita periksa. Oke, Maverick Viñales ternyata dia NC alias not complete bareng dengan Jorge Martin dan juga Darren Binder. Dan pada akhirnya setelah kejadian kini Asep Surasep unggul 19 poin dari pesaing terdekatnya. Oke, masih ada main race event yang harus kita perjuangkan. Langsung saja kita menuju ke sesi main race untuk MotoGP Chang di Thailand Grand Prix. Let's go! Good morning from Matt Burt at the Chang circuit. We're just a few miles from the city of Buriram. Here we go guys, dan tibalah kita di main race event. Hari ini kita bakal menggunakan kompon soft medium di MotoGP Thailand. Semoga saja dengan kompon ini, dengan semangat ini bisa membawa Asep meraih kemenangan dan juga atau mungkin podium, semoga saja. Oke semua, dan inilah dia main race event MotoGP Chang Buriram Thailand Grand Prix. It's on the way. Langsung saja kita geber menuju first corner. Hati-hati, perlahan masuk di first corner. Kita overtaking. Oh my goodness, mate. Lagi-lagi sebuah insiden terjadi setelah keluar tikungan pertama. Kini Brad Binder terjatuh, sangat disayangkan. Oke, Maverick Viñales kedua. Asep mencoba masuk untuk posisi kedua ini dan masih belum bisa. Sehingga sekarang kesempatan Asep untuk mengovertaking Viñales di lap pertama belum terjadi. Namun di sini di tikungan keempat bisakah kita melawan? Oke, perlahan masuk dan hati-hati, early braking kembali. Let's go. Kita beri tanggapan si Viñales agar dia merasa cukup kurang fokus sehingga ngebikin blunder. Semoga saja.
Nice dari inside line, nyaris saja Asep overtaking. Defense dari Vinales cukup tangguh sekali. Kemudian sektor keempat awal, dan apakah kalian mendengarnya suara notifikasi dari penggunaan bahan bakar yang sama kayak di MotoGP India, cenderung lebih boros daripada biasanya ini. Oke, last corner, perlahan masuk. Kita cukup melewati area track limit, namun peringatan tidak diberikan kepada Asep Surasen. Let's go, lap kedua, force corner, perlahan masuk kembali dan Jack Miller out of the race. Kita mencoba slip trim, inilah dia manuver overtaking. Surasen menyerang Maverick Vinales, nice sekali side by side hingga di entry corner. Apakah? Oh benar saja, Vinales melawan namun dia malah melebar. Sudah kita prediksi, dia pasti bakal kepancing untuk ngelakuin late braking. Lap kedua berlangsung dan selama 7 putaran kita akan bertarung di MotoGP Seri Thailand. Oke, sekarang kita akan fokus kepada Jorge Martin. Kita bakal memaksimalkan potensi dari Ducati GP23 untuk mengejar Jorge Martin. Sekarang gap kita 1 detik lebih 2 detik ya, 1,2 detik cuy. Sorry banget, ribet banget ngomongnya. Jadi kita lebih 1,2 dari si Jorge Martin. Kira-kira dengan performa Asep yang sebegini cepatnya, apakah mampu mengejar? Dan sepertinya di belakang kita, Miguel Oliveira mengalami sebuah insiden yang memaksanya untuk terjatuh dan dia out of the race. Yang berarti di musim ini, di race kali ini, kedua pembalap dari Trackhouse Racing MotoGP sama-sama mengalami sebuah insiden yang mengakibatkan mereka berdua terpaksa NC, not complete, alias out of the race atau keluar dari balapan. Lap ketiga memasuki dan di first corner masih Jorge Martin take the lead dengan gap 1,3. Sepertinya semakin menjauh dan Vinales masih di belakang Asep Surasen. Entry corner perlahan masuk dan lagi-lagi Jorge Martin terjatuh di tikungan yang sama. 2 kali balapan, baik itu sprint dan juga main race event, Jorge Martin belum cukup tangguh untuk menghandle RC16. Dan lagi-lagi suara notifikasi bensin kita yang cukup boros muncul kembali, terdengar kembali. Update posisi Pecco Bagnaia finally masuk di tempat 3, sangat jarang terjadi. Vinales, Pecco Bagnaia di belakang kita. Kemudian Marco Bezzecchi keempat, Arbolino kelima, Luca Marini keenam. Sangat luar biasa. Duo Repsol Honda mengisi 6 besar untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah MotoGP karir dari Goriois. Alex Marquez, Manuel Fernandez di posisi 7 dan juga ke-8. Masuk perlahan di last corner menuju lap keempat. Here we go. Dan sementara waktu yang menjadi fastest lap adalah Jorge Martin dengan lap time 1 menit 28,508 detik. Namun apa boleh buat, ternyata pembalap yang mencetak fastest lap tadi terpaksa keluar dari balapan akibat crash tunggal di tikungan 3 yang ini. Ini tikungan tricky bagi rival atau bagi AI di MotoGP 24. Padahal ya, kalau sebagai player, jujur gue suka sama tikungan 3 di MotoGP Thailand. Dan entah kenapa AI sering mengalami masalah di situ. Kayak tadi yang ngebikin red flag berkibar di sprint race event. Dan sekarang di klasemen kita unggul 24 poin atas Maverick Vinales. Misalkan nanti hingga finish line posisinya gak ada perubahan sama kayak gini, maka kita akan dari posisi pertama dengan jarak 24 poin atas pembalap atau rider terdekat kita. Dan what happened? Wala, Maverick race, Fernandez juga terjatuh di tempat yang sama. Kok bisa duo Factory Aprilia mengalami sebuah insiden bersama-sama sehingga kita sekarang kurang fokus ngelakuin berkali-kali shortcut. Saking bingungnya dengan apa yang terjadi.
Raul Fernandez, Maverick Vinales, RSGB mengalami sebuah hal yang sangat tidak disangka-sangka, diduga akan terjadi. Sangat disayangkan, sangat amat disayangkan. Dan langsung sekarang selisih poin kita kepada Maverick Vinales menjadi 41 poin. Ini sangat luar biasa sekali. Semoga saja selisih seperti ini bisa bertahan hingga akhir balapan. Memasuki tikungan keempat, perlahan masuk lagi. Gap kita dengan Peko yang ada di posisi kedua itu 1,4, 1,5 detik, berarti ya cukup aman. Dan untuk perubahan posisi untuk sekarang ini di tempat ketiga dilengkapi sama si Bezzecchi yang menjadi penutup alias pembalap nomor 3. Kemudian di luar dari posisi itu atau 4 ke atas ada Alex Marquez, Tony Arbolino dan juga Luca Marini serta Marquez dan juga Darryn Binder yang melengkapi 8 besar. Sementara itu Miguel Oliveira, Jack Miller masih out of the race. Hingga sekarang kita masih cukup nyaman di posisi pertama dengan gap yang sangat stabil 1,4 bahkan 1,5 bahkan sampai 1,6 jika kita lebih kencang lagi. Oke, lap ke-6 kita masuki dan fastest lap masih menjadi milik dari Jorge Martin. Oke, exit corner, lap ke-6 kita masuki. MotoGP Thailand sangat-sangat di luar prediksi dengan apa yang terjadi. Oke, tikungan 3 menjadi saksi para pembalap MotoGP yang mengalami ketumbangannya di situ. Baik itu Grand Prix dan juga balapan main race event. Dan Luca Marini lagi-lagi out of the race. Sangat disayangkan, bahkan Luca Marini keluar dari balapan MotoGP Thailand. Oke guys, memasuki tikungan 5, 1,5 lap lagi MotoGP Buriram akan segera usai. Kalau udah kayak gini, besok di seri Sepang kita bakal mengunci juara dunia di musim ini bersama Ducati. Ducati Gresini, Ducati Satelit. Dan pertama kalinya Asep Surasep menjadi juara dunia MotoGP dengan tim Satelit. Dan sepertinya, oh my goodness mate, Ogura, Darryn Binder dan juga Alex Rins mengalami sebuah insiden. Namun hanya Ogura saja yang NC alias not complete atau tidak bisa finish di balapan kali ini. Let's go, lap terakhir, lap ke-7 MotoGP Thailand. Maverick sekarang memiliki jarak 38 poin jika finishnya sama kayak gini. Ini harusnya selisih kita masih di angka 40-an lebih. Namun apa daya, ini kan Vinales dia tidak NC, tidak out of the race. Jadi dia masih bisa improvisasi dan finish di zona podium. Dan dia bisa ngumpulin beberapa poin yang ia dapatkan dari setiap balapan. Oke, sekarang kita memasuki tikungan 4. Kita mencoba cukup light braking. Berdoa semoga nggak melebar dan juga semoga nggak track limit. Bayangin, kita udah 3 kali peringatan dari MotoGP Steward terkait beberapa manuver yang sudah kita lakukan. Paling sering ya kita ngelakuin run off dan juga nge-shortcut. Lap terakhir, lap ke-7 dan kini gap kita kepada Peko 1,1 detik. Asep Peko, Marco Bezzecchi, entry corner kembali, tikungan 9 menuju tikungan 10, sektor ketiga sudah berakhir. Saatnya sektor keempat kita lewati. Lap terakhir, MotoGP Buriram Thailand Grand Prix. Masuk perlahan dan langsung saja kita berselebrasi. Inilah dia kemenangan Surasep di sirkuit Buriram Chang, tepat di Thailand Grand Prix. Finally, Asep meraih kemenangan, Peko 2, Marco Bezzecchi 3, dan Vinales finish di urutan ke-10. Pantas saja gap point kita tidak jadi menjauh cuy. Dan gokilnya Maverick Vinales masih bisa ngebawa pulang poin dari balapan kali ini. Sebenarnya ada lebih dari 4 pembalap yang crash, namun yang beneran gak bisa lanjut ada 4 orang atau 4 pembalap. Yang pertama Jack Miller, kemudian
kemudian Miguel, Marini, dan juga Ayogura. Kok bisa ya di Thailand GP sangat horor sekali? Mungkinkah faktor dari cuaca panas di MotoGP Thailand? Mungkin saja. Di klasemen akhirnya kita unggul 38 poin dari Maverick Viñales dan tinggal satu race lagi yang akan menjadi penentu di antara kita persaingan gelar juara dunia MotoGP musim ini. Klasemen tim semua nggak ada perubahan di posisi 6 besar, jadi kita masih tertahan di posisi keempat karena kita nggak ada bantuan ke tim seperti Marc Marquez yang cukup mendominasi. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. To Park Ferme with the live coverage where the 3 podium finishers have just arrived. The winner is over the moon and is rightly indulging in celebrations with his team members. It's been a very busy weekend and now it's time to celebrate the 3 MotoGP riders who have showcased their talents the most. The fans are rightly celebrating them after watching a wonderful race.